Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 26 Agustus 2023 teman-teman. Ini adalah hari Sabtu, besok Minggu ya. Dan weekend ini biasanya saya meminta teman-teman untuk memberikan komentar ya di video saya yang paling akhir, atau video ini juga boleh nanti, terkait saham-saham yang di request teman-teman yang ingin dibahas ya. Karena ini adalah saham-saham yang di request, jadi saya nggak memilikinya ya teman-teman. Jadi kadang untuk trackingnya, day to day trackingnya saya kurang, tapi saya akan bahas secara teknikalnya menggunakan ini ya, Fibonacci, menggunakan trend line-nya, menggunakan MA-nya, menggunakan kondisi asing net buy net sell-nya, dan juga kondisi volumenya ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk teman-teman yang baru join, saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita akan langsung masuk ke bahasan ya teman-teman. Sahamnya apa aja yang di request oleh teman-teman? Oke, baik, yang pertama adalah Harum ya. Harum kondisinya seperti apa? Oke, langsung kita lihat. Ini adalah chart Harum sebelumnya ya. Dalam tren naik Harum, terkoreksinya hanya sampai di sekitar 23,6 retracement. Jadi dalam tren naik ya, ini perhatikan yang uptrend price channel ini, koreksi hanya sampai di 23,6 retracement, lebih sedikit, bahkan di support yang kedua atau 38 retracement tidak sampai di situ ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya dari Harum, dari swing low ke swing high area yang hijau ini aja ya teman-teman, maka Harum ini hanya terkoreksi sampai di support pertama lebih sedikit, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya, sedikit ada gangguan background suara ya teman-teman. Semoga nggak masuk. Oke, jadi ini masih dalam koridor koreksi ringan banget ya teman-teman untuk Harum ini. Pokoknya kuncinya dalam satu tren naik itu, kalau dia koreksi, ini perhatikan di support yang kedua di 38,2 retracement ya. Jadi Harum overshoot sedikit di bawah 1584 ya, sampai 1550. Yang harus diperhatikan adalah supportnya di 1514 ya. 1514 itu supportnya yang kedua ya. Dia kalau kita lihat juga candlestick terakhirnya memang sempat turun lagi di bawah 1590, namun closingnya ditarik Harum. Kita cek dulu untuk kondisi asing dari Harum. Untuk Harum asingnya masih solid banget keluarnya ya teman-teman, solid banget keluarnya. Kondisi terakhir volumenya sedikit di atas rata-rata MA5 dan 20. Baik, kemudian adalah saham terkait energi. Ini adalah Medco ya. Medco juga sama, ini bentuk Medco kalau kita lihat ini, Medco ini seperti apa teman-teman bentuknya? Ini seperti bentuk dari IHSG ya. Ini Medco, dia kepentok di 50 retracement, dan selama ini kepentok di 50 retracement dan juga mengalami koreksi ya, seperti itu ya. Kita akan bandingkan dengan kondisi dari si IHSG, sama kan? IHSG juga sama, kepentok di 50 retracement dan mengalami koreksi ya. Areanya sekarang hanya area-area sempit ini. Oke, kita kembali ke Medco untuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah, Medco teman-teman ini ada supportnya dalam tren dia naik ini sampai di 50 retracement di 1150. Itu ada support di 1080 ya, dimana kemarin di break ya. Kemarin closingnya di bawah 1080, 1070 kan. Support berikutnya itu ada di 1040, 1038 ya. Jadi ini supportnya yang pertama di sini tidak berhasil dipertahankan 1085, dan kemudian yang teman-teman harus perhatikan di 1038 itu support kedua, dan ini sempat dia overshoot sedikit sampai 50 retracement. Jadi koreksi sampai 50 retracement itu wajar ya. Cuman kalau misal dia koreksinya hanya sampai di 38 retracement, ya itu bagus sekali. Tapi koreksi dia sampai di 1000 atau di 50 retracement pun masih wajar. Itu adalah 50 retracement, itu adalah umumnya orang antri ya.
volume dari Medco kecil untuk hari Jumat kemarin, dengan asingnya 2 hari ini mengalami net sell ya. Padahal sebelumnya ada 3 hari mengalami net buy yang cukup tebel untuk Medco. Baik, kemudian Inco. Langsung kita cek asingnya dulu, banyak banget nih dominan net sell untuk asingnya. Volumenya ya cukup membesar ini, ketika dia turun ini cukup membesar. Jadi sepertinya terjadi selling pressure yang cukup kuat di Medco ini ya, di Inco ini ya teman-teman. Selling pressure-nya cukup kuat. Ketika harganya turun, volumenya juga tebel untuk Inco. Nah, kita lihat seperti ini. Namun demikian untuk si Inco ini teman-teman, dia sudah berada di area support. Walaupun berada di area support, teman-teman jangan dulu tergoda untuk beli ya, karena apakah supportnya ini nanti berhasil dipertahankan atau enggak, kita mesti ngelihat kondisi dari candlestick-nya di area ini ya, karena kondisi-kondisi di sini kita bisa ngelihat bahwa ini turunnya dari candlestick ini, kita bisa ngebaca bahwa turunnya ini masih masif ya. Apalagi tadi kalau kita lihat dorongan volumenya juga masif. Nah, seperti ini coba kita akan intip dengan menggunakan ADX untuk melihat tren turunnya Inco ya. Nah, di sini indikator ADX bisa membaca arah dan juga membaca kekuatan dari turunnya. Arahnya dibaca dari mana? Jadi arahnya itu kalau di arahnya ke atas teman-teman, itu akan muncul biru dan hijau. Ya, sedangkan merahnya ini menunjukkan kekuatan tren. Nah, karena sejak di area ini turun untuk Inco, kita bisa ngelihat juga di sini untuk plus DI atau yang biru tidak nongol di atas atau tidak nongol, dan hijau tidak nongol. Artinya di area yang warnanya hijau di atas ini, di bawah ini tidak ada hijau, tidak ada biru. Artinya memang confirm trennya turun dengan kekuatan tren yang kuat. Dari mana membaca kekuatan trennya? Dari merahnya ini, dari ADX-nya. Nah, tentang bagaimana cara membaca ADX saya udah bikin video tersendiri. Nah, ini sifatnya adalah indikator konfirmasi ya teman-teman. Artinya indikator ini memang kadang munculnya lagging, agak telat. Tetapi kalau kita baca untuk melihat satu tren yang cukup lama, dia cukup efektif. Ya. Makanya kenapa untuk Fibonacci saya gunakan untuk short term atau kondisi-kondisi cepat untuk melihat breakout ataupun breakdown-nya, naik atau turunnya seperti itu. Sedangkan untuk mengkonfirmasi apakah tren itu benar arahnya dan bagaimana kekuatannya, itu saya gunakan ADX ya. Tentu penjelasannya ada lebih jelas, silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Untuk Inco memang dia lagi turun ya, terus berada di area-area supportnya. Nah, Pak, ini kan sudah di area support, sebenarnya kan menarik untuk membeli. Ya betul, cuman kita lihat trennya masih kuat sekali. Di merahnya kita bisa lihat. Terus tadi juga saya sampaikan bahwa ketika dia turun, dorongan volume turunnya ini juga kuat ya untuk si Inco ini, kecuali sudah mulai muncul bentuk-bentuk candlestick seperti ini. Kalau sekarang belum muncul ya, tapi tetap harus dipantau karena ini adalah area support. Nah, kita akan lihat dulu gambaran lebih jelas di weekly-nya atau mungkin monthly-nya. Kalau monthly-nya memang masih cukup bagus ya teman-teman, monthly-nya apabila dilihat dari tahun 2020 ya. Bukan masih cukup bagus sih, ini sepertinya udah sampai di 50 retracement. Saya akan ukur dulu sudah sejauh mana koreksi dia. Nah, ini ternyata pas di 38 retracement teman-teman. 5960 tuh 38, kalau mungkin bisa turun di bawah 5960, terbuka peluang dia sampai di sini di 61,8 retracement tuh di 4178 ya. Tentu harus melewati support sebelumnya ya, nggak bisa langsung ke situ karena ini cukup panjang dan ini adalah monthly chart untuk Inco. Baik, kemudian games kita lihat sekilas. Ini ada yang bilang, Pak, ini mau bagi dividen. Kita lihat
Untuk games memang saya jarang banget trading ini teman-teman ya. Nggak pernah malahan kayaknya. Ini secara pergerakan sih saya hindarin. Kenapa? Karena banyak jarum ya. Artinya naik bisa tinggi sekali tapi closingnya turun. Nggak cukup hafal juga pergerakannya. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya masih net sell. Volumenya memang kemarin tebel ya. Market cap-nya 41 sekian cukup gede, tetapi bid overnya tipis ya. Artinya ini memang kalau naik turun juga bisa ringan sekali. Naiknya kenceng, turunnya juga bisa kenceng. Jadi ini dua hal yang harus disadari teman-teman. Jangan hanya disadari ketika naik saja kenceng, turunnya juga kenceng. Nah, ini akan ada corporate action. Tanggal 31 Agustus ya untuk cum date untuk regular marketnya. Tanggal 31 Agustus dengan nilai dividen adalah berapa nih? 846, sekitar 846 dengan kurs 15.300 ya teman-teman. Nah ada yang nanya, Pak ini terkait pembagian dividen ini gimana gitu ya. Untuk dividen tentu teman-teman harus hati-hati ya. Jangan kalau teman-teman mengejar kenaikan sesaat dividen itu banyak yang ketika mau pembagian dividen naik, tetapi ketika exit dividen turun minimal sejumlah dari dividen yang dibagi ya. Seperti itu udah sering. Kecuali kalau memang teman-teman memang sudah punya dari bawah atau memang itu menjadikan saham dividen hunternya kan gitu. Jadi setiap memang teman-teman ngoleksi itu dan tidak dijual sehingga setiap tahun itu dapat dividen, nanti akan ada dana masuk dari dividen itu. Nah, berapa kali, berapa tahun teman-teman dapat pengembalian masuk itu sampai BEP dari investasi teman-teman, kira-kira gitu untuk games ya. Kondisinya masih sangat volatil ya. Dan kemarin kenaikannya itu sudah hampir ya, dekat-dekat resistan ya. Kenaikannya sampai 8 ribuan, resistannya 8.250 untuk games. Nah, kemudian ada yang minta dibahas MBMA. MBMA Merdeka Battery ya. Sehari naik kemarin, tapi ini cukup secara bentuk kan masih downtrend juga ya. Baru kemudian turun lagi. Kenapa bisa begitu, Pak? Coba kita lihat dulu ya. MBMA ini hitungannya 795 baru ya. IPO-nya di sekitar 795 kemarin hampir sentuh IPO terus terkoreksi lagi. Sebenarnya untuk asingnya masih solid ya masuknya ya MBMA. Cuman memang kita tengok dulu. Market cap-nya besar ini. 79 sekian dan bid overnya tebel. Sebenarnya ini sama menarik ya kalau lihat komposisi asingnya dan market cap-nya. Harganya pas di IPO, sepertinya orang-orang kalau wah ini kok cuman sama dengan IPO, kalau saya akan beli ketika mungkin masih turun lagi. Kemungkinan seperti itu. Jadi area-area yang terbentuk menjadi support di sini ada sekitar 715-an teman-teman. 715 kita lihat dalam monthly-nya ya kisaran 715 low-nya teman-teman. Jadi ya kalau sekarang masih dekat dengan IPO, kalau dia akan turun ya ngapain beli di sekarang kan, kira-kira begitu. Memang kondisi saham ini agak downtrend kalau kita lihat karena sebelumnya sempat di 955 ya, rilis pertama IPO, terus kemudian turun begitu. Sehingga sepertinya cukup membentuk resistan volume atau orang-orang yang mungkin masih nyangkut di harga atas, sehingga ketika kemarin naik ya orang itu akan keluar gitu. Ketika keluar volumenya lebih besar dari volume yang beli, tentu saham itu akan turun. Baik, kemudian adalah NCKL ya. Kita cek dulu untuk NCKL. Ini hitungannya masih cukup baru juga sepertinya. NCKL asingnya banyak keluar ya. Asingnya banyak keluar, secara pergerakan sebenarnya sideways ya. Secara pergerakan sideways dengan IPO-nya di 1250. Jadi sekarang masih di bawah IPO ya. Sekarang masih di bawah IPO, harga pergerakannya masih di situ-situ aja. Cukup lama nih. Ini saya garis masih sama bahasanya, belum ada pergerakan. Nah kalau seperti ini, kalau misal harga teman-teman masih di area-area konsolidasi, saran saya sih karena konsolidasi cukup lama ya, kalau bisa mungkin dilepas dulu. Pas harga
Misalkan teman-teman beli di dekat-dekat breakout ya, di sekitar 900 atau 1000, atau misalkan 950 ya, dekat-dekat resistan mungkin dilepas dulu karena kondisi masih sideways teman-teman. Kalau dana terbatas kondisi sideways ya dia akan mandek di situ ya untuk dananya. Baik, kemudian adalah PTBA. Harga batubara masih di kisaran 150-an ya. Jadi sebenarnya masih tinggi. Cuman beberapa saham ini kemarin balik arah ya. Padahal sempat upside-nya cukup kencang. Kalau begini yang saya percaya adalah ini saham kan pernah tinggi teman-teman. Artinya orang-orang yang ketika harga ini saham tinggi, apakah sudah keluar semua? Itu kemungkinan belum ya. Kemungkinan belum, sehingga ketika harganya sentuh harga mereka secara naluri, orang-orang tuh akan mengamankan posisinya dulu, mungkin keluar dulu, akan buyback di bawah, kira-kira begitu. Apalagi dari bawah ini si PTBA ini ada resistan di sekitar 3030. Jadi pada saat breakout kemarin saya sempat masuk PTBA teman-teman, tapi sudah saya catat bahwa saya hanya akan day trade. Sorry, one night day ya, one night trading lah seperti itu, one night stand lah seperti itu ya. Jadi saya hanya beli sore, jual besoknya gitu. Nah ini pada saat kondisi kemarin kan sempat di 3070 ya, saya sempat open langsung 3070, saya belum sempat jual, saya tunggu sampai the best price sampai sore. Saya jual di 3060 kalau nggak salah. Baru saya udah nggak pegang lagi dan saya akan cover lagi di bawah. Ya karena prinsip saya dengan kondisi yang mungkin marketnya masih belum jelas, ini belum berani-berani amat untuk hold ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat mood market harian langsung nggak bagus gitu, sedang nggak bagus, itu udah langsung buang aja. Mood market harian dilihat mana Pak? Dilihat dari world market juga bisa, tapi world market ini juga bias ya. Kadang di Indonesia di luar merah, di Indonesia belum tentu gitu. Kalau saya yang sering saya lihat justru di market cap ini ya, saham-saham penggerak indeks ini kalau dia banyak yang turun, itu biasanya akan mempengaruhi moodnya untuk ikut turun ya. Saya biasanya ngelihat dari sini running trade, tapi ini karena sedang nggak jalan market close, maka saya nggak bisa memperlihatkan ke teman-teman. Tapi intinya di situ, dan juga tentu saya akan cek ya saham-saham LQ45-nya seperti apa, kemudian saham-saham market movernya itu seperti apa, kira-kira begitu ya. Kalau market movernya pada nggak bagus, mood market nggak bagus, saya nggak akan pegang lama-lama ya teman-teman. Baik, kemudian setelah PTBA ada Astra Internasional ya. Nah Astra Internasional ada yang nanya, Pak kok Astranya kok sideways Pak gitu. Kalau saya melihat Astra ini memang ada resistan ya teman-teman. Ada resistan dan pergerakan dia kan cukup berulang di area situ saja. Kalau Astra ini di area hijau ini adalah area sideways dia ya, dengan supportnya di sekarang ya 6392 itu support. Terbukti cukup banyak ada pantulan di situ. Kalau Astra sendiri saya lebih suka yang auto ya. Autonya itu terus terkait otomotif ya. Yang non Astra juga di RMA, ada SMSM. Gitu. Kalau Astra sendiri memang pergerakannya masih seperti ini. Ya kalau teman-teman mungkin ngebeli di kisaran 38 retracement atau 38 retracement lebih sedikit 6.300-an, maka ketika sampai di 6.800-an sebaiknya dilepas dulu karena ini adalah merupakan resistan yang cukup lama ya di sini. Ini area resistan dan ini area supportnya. Nah, beda cerita lagi kalau misalkan di 38 retracement ini dia breakout ya, karena di sini ada MA200, ada 38 retracement ya. Terus kalau break dari 38 retracement targetnya ke 61. 61 itu di 5.800 untuk Astra ya. Kita lihat dulu untuk Astra. Volumenya biasa aja, dengan kondisi asing memang masih mix ya, belum dominan. Agak sedikit dominan di net buy-nya untuk Astra teman-teman. Baik, kemudian ada yang minta dibahas untuk Buka ya. Buka
asingnya sebenarnya udah dominan masuk ya. Hanya dalam ini tanggal berapa itu? 2 hari sebelumnya sampai 4 hari sebelum kemarin itu asingnya net sell ya. Volumenya sebenarnya cukup oke ya, volumenya cukup konsisten naiknya. Kita lihat dulu untuk buka. Kondisi dari buka ya masih di situ-situ aja teman-teman. Weekly-nya malah nggak jelas banget nih. Coretan saya masih sama untuk Bukalapak ya. Kondisi sekarang adalah di 50 retracement. 230 itu di supportnya dia 50 retracement. Resistan ada 239, resistan candle-nya cukup sering 3 kali disentuh 250. Sementara pergerakan dia di situ-situ aja sih. Dan ini cukup rapet ya. Jadi kalau kalau saya pribadi sih kalau cukup rapet ini artinya ya di situ-situ aja harganya. Kecuali pas marketnya nggak bagus banget, moodnya nggak bagus banget, terus sahamnya turun, teman-teman masuk, besoknya marketnya membaik, mungkin bisa dapat harga masuk yang lebih bagus ya. Tapi kalau harga-harga sekarang sih di situ-situ aja dia. Baik, kemudian ada yang minta dibahas BNBA. Nah, BNBA seperti terlihat ada turning ya. Oke, kita akan baca pergerakan BNBA. Ini ada satu trend base yang kepotong, jadi Fibo ini boleh kita gunain. Nah, dalam tren naiknya si BNBA ini breakdown retracement, support pertama ya, support kedua, break dari support kedua 38 retracement, targetnya kemana? Targetnya ke 61, kecape nggak? Pas banget kecape. Ini bahasan lama saya, jadi bukan saya tulis hari ini, saya bahas lama, dan ternyata masih berlaku cluster Fibonacci-nya ya. Jadi break dari 38 retracement atau break dari atau closing di bawah 1070, target dia ke 844. Pas banget nggak? Pas banget ya teman-teman, pas banget. Itulah Fibonacci teman-teman. Nah, sebagian orang bilang kalau yang pakai Fibonacci itu seperti dukun, bisa memprediksi pergerakan. Ini pas banget ya. Fibonacci-nya 846, ini low-nya di 840. Jadi memang presisinya tinggi ya menggunakan Fibonacci ini. BNBA kita cek, volumenya nggak ada ya. Asingnya juga mungkin kita skip aja. Oke, kemudian SMDR ya. SMDR kita cek. SMDR sekilas konsolidasi di base lama banget. Weekly-nya, monthly-nya. Nah, monthly-nya ini dia sempat di 815 tahun 2000 sekian. Nah, kalau kita lihat memang dia sudah retracement. Dan retracement-nya dia juga udah sampai area target memang di 328. Sudah sampai area target tetapi juga lemah. Karena apa? Karena sudah sampai di 61 dan nggak bergerak dia. Dalam monthly-nya. Dalam weekly-nya tentu ya, dalam daily-nya ya, begini memang pergerakannya dia sangat sempit. Kalau saya pribadi saya skip karena saya trader, jadi nggak bisa dapat swing dari pergerakan tersebut. Kondisi asingnya juga masih keluar ya teman-teman. Kondisi asingnya masih keluar. Baik, kemudian MAPA ya. MAPA sebenarnya koridor pergerakannya masih sama teman-teman. Nah kan masih sama pergerakan koridornya. Jadi selama saya bahas satu saham dan saya udah petakan cluster Fibonacci-nya, itu biasanya masih berlaku. Sebenarnya ini kalau kita gunain Fibonacci juga kurang tepat ini. Kenapa? Karena ini barang lagi ngebentuk satu trend channel di mana juga koreksi sebentar sampai support pertama, dia udah break lagi resistan baru, begitu terus. Jadi koreksinya dia nggak pernah lewatin support yang pertama ya. Ini support pertama kan di 762. Nanti kalau dia nggak sampai 762, break lagi, naik lagi, ngebentuk resistan lagi, dan resistannya bentuknya nanti seperti trend channel seperti ini. Ini memang barang bagus pergerakannya untuk MAPA ya. Koreksinya ringan sekali,
tidak sampai di support yang pertama sudah mulai naik lagi seperti itu. Jadi kalau seperti ini kita ikutin aja trend channelnya di support dari uptrend price channelnya itu adalah kira-kira merupakan area beli untuk MAPA ya. MAPA kondisi dari volumenya cukup oke, asingnya bagus banget untuk MAPA ya teman-teman. Nah nggak Abdul kalau kita bahas MAPA, nggak bahas MAPI ya. Kita bahas MAPI dulu. MAPI asingnya juga cukup dominan, volumenya sedikit di atas, sedikit di bawah rata-rata. Nah sekarang kita lihat untuk kondisinya. MAPI juga masih sangat terjaga ya, kondisi pergerakannya masih sangat terjaga. Koreksinya juga koreksinya juga hanya sampai di support yang pertama ya. MAPI memang pergerakannya sama teman-teman. Baik, kemudian ada yang minta dibahas untuk Cevin ya. Minta dibahas untuk Cevin. Cevin, oke kita lihat dulu. Ini dulu sempat saya bahas cukup sering. Untuk ngelihat pergerakannya kita cari inspirasi dari big picture-nya dulu, picture yang lebih besar. Monthly-nya dia naik 3 bulan ada koreksi. Weekly-nya oke. Di daily-nya pun sepertinya kita bisa tarik Fibo-nya ya. Nah, ini coba kita tarik menggunakan trend base Fibonacci ya. Trend base Fibonacci berarti kita harus menarik trend. Ini kan pergerakannya naik ya. Kita harus menarik trend dan kita harus mencari trend yang patah ya. Nah, dari situ nanti kita akan gambar Fibo-nya. Ini bisa nggak? Ini bisa. Tapi kalau misalkan coba kita ganti ini, bisa nggak? Nggak bisa, kecuali nanti dia breaknya di sini. Boleh kita gunain cluster Fibo yang ini. Ya. Ini bisa juga kita gunain Fibo, tapi Fibo-nya peak through Fibo ya. Fibo swing low, swing high. Kalau mau yang lebih presisi, kita gunain trend base Fibo. Trend base Fibo itu adalah dalam menarik swing high, swing low-nya. Itu kita berdasarkan pada satu tren yang terpotong ya ini. Jadi daripada atau dalam penarikan trennya itu kita lihat ada nggak satu tren yang terpotong. Oh ini kalau ini tren terpotong maka ini awal dari swing high-nya. Ya lain cerita kalau kita nggak memandang menggunakan Fibonacci trend base atau tidak menggunakan trend base maka tarikannya boleh dari sini boleh. Ya awalnya di sini dibanding di sini. Nah, namun demikian lebih presisi bila kita menggunakan trend base Fibo. Ada satu pemotongan tren ya di dalam rentang Fibo itu. Baru kemudian dalam rentang Fibo itu yaitu dalam area hijau ini baru kita tarik Fibonacci-nya. Nah, seperti ini trennya lebih jelas. Nah, dari sini semakin jelas saya bisa sampaikan bahwa Cevin ya, bahwa Cevin hanya dalam area ini saja ya. Maka dalam tren naik area hijau tadi, maka koreksi dia ini adalah koreksi di supportnya yang pertama nih. Dan yang kedua, koreksi dia hanya sampai di atau terjaga di support yang kedua. Teman-teman bisa lihat ada candle 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada yang closing di bawah 618 ya. Artinya ini sebenarnya confirm sebagai support. Support apa? Support kedua yaitu 38,2 retracement. Nah, kalau si Cevin ini bisa mempertahankan tidak turun di bawah 618 dan bahkan dia bisa naik lagi, maka peluang dia untuk lanjut naik melewatin resistannya atau melanjutkan tren yang ini tadi, peluang untuk melanjutkan kenaikannya itu lebih besar gitu teman-teman. Intinya pokoknya harus dijaga closingnya tidak di bawah di 618 atau di bawah 38,2 retracement. Namun demikian kalau misalkan dia break dari 618 ya atau break dari 38 retracement, maka peluang dia bisa koreksi langsung ke 61,8 retracement di sini teman-teman. Dan Fibonacci ini cukup presisi teman-teman ya. Jadi ada baiknya teman-teman memahami konsep-konsep Fibonacci dan saya udah bikin video sendiri. Silakan dibuka di playlist tentang Fibonacci, saya udah ngebahas tersendiri. Kalau saya bahas lebih luas, tentu akan lebih panjang teman-teman. Oke baik teman-teman, itu tadi adalah
video ya terkait saham-saham yang di request oleh teman-teman subscriber. Nah, teman-teman yang belum sempat request tolong berikan komentar di video ini karena besok masih ada hari Minggu, akan saya buatkan videonya teman-teman, dan tentu akan saya berikan time codes ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngebaca semua saham dan teman-teman nggak perlu buang-buang kuota, buang-buang waktu, hanya mengklik di time code saja teman-teman bisa langsung melihat teman-teman saham yang teman-teman mau lihat. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.